Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal nasihin wa alhamana ulumul ulama ar-rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bil quwwatil matin wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu nabiyil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk puja dan puji syukur dan sanjung ta'zim kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berkah, malam yang mulia ini kita kembali dapat hadir, dapat berkumpul di majlis yang mulia, majlis yang berkah, majlis yang insyaallah dapat mendekatkan kita kepada Allah, menyampaikan kita kepada Allah, mendekatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada malam yang sangat mulia ini kita meneruskan kajian kita membaca kitab Nafsat Hidiyah yang sekarang oleh Abdullah bin Ali Haddad sampai pada bab Al-Hajj, tentang ibadah haji, melakukan ibadah haji. Sesungguhnya melakukan ibadah haji ini kita sebagaimana kita ketahui adalah wajib ya bagi yang mampu ya. Maka tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa sedih ya, karena kita tidak diwajibkan dan tidak dituntut nanti di akhirat. Namun sebaliknya bagi mereka-mereka yang tidak mampu tapi berusaha keras untuk menjadikan dirinya mampu sehingga dia bisa beribadah haji, nabung ya, nyimpan duitnya, titip duitnya sampai dia ada duit untuk melaksanakan ibadah haji. Jangan maksa ya, pinjam di bank, pinjam di kawan, akhirnya untuk berhaji. Maka itu adalah sifat yang maksa, itu tidak baik ya, karena Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sekali-kali tidak pernah memaksa ibadah seseorang ya menurut kemampuannya ya, menurut kapasitasnya. Allah tahu kita bisa dan mampu melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan lebih mewajibkan 5 waktu. Allah tahu kita bisa melaksanakan sholat subuh di waktu pertama kali di siang, maka diwajibkan sholat subuh. Allah tahu kita bisa untuk berzakat ya, yang mampu maka diwajibkan untuk berzakat dan seterusnya. Begitu pun juga ibadah haji, maka tidak diwajibkan kecuali bagi yang mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyerukan melalui lisan Nabi Ibrahim, wa'adzin lillah wa'adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serukan wahai Nabi Ibrahim kepada semua manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka niscaya mereka akan datang kepadamu, datang kepada Ka'bah, menuju Ka'bah al-Syarafah dengan berbondong-bondong ya. Mereka bagi yang mampu, mereka datang dari segala penjuru ya, datang ke Baitullah al-Syarafah. Dikatakan oleh ulama, barang siapa yang mendapatkan ya, mendapatkan panggilan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepadanya. Nah, jadi bagi yang belum mampu dengan kapasitas waktu dan hartanya, dia bisa melaksanakan dengan kemampuannya, dengan dapat melaksanakan ibadah umrah, maka dia sudah dapat melaksanakannya sehingga datang ke Baitullah, datang ke Masjidil Haram, ya, datang kepada Nabi, berkunjung kepadanya. Allah berikan kemampuan melaksanakan ibadah umrah. Ibadah umrah namanya haji kecil ya, haji kecil kata ulama. Ya, karena itu ini adalah suatu kemuliaan. Ya, bahkan oleh kata ulama, ada kata Nabi Abdullah bin Ali Haddad, barang siapa yang memaksakan dirinya
sehingga dia bisa sampai mampu nabung dari sampai 10 tahun. Ya, kalau itu arisan contoh duit, tapi dia banyak duitnya sehingga dia mampu, ya maka itu pahalanya lebih besar. Ya, bukan tadi pinjam sana pinjamnya tidak, tapi dia simpan duit dan seterusnya sehingga bisa melaksanakan ibadah haji, maka itu lebih baik, pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu, ini adalah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang datang ke Arafah, ya salah satu rukunnya yaitu wukuf di Arafah. Barang siapa yang datang di padang Arafah, ya, dan dia tidak meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang berada di padang Arafah, nah itu ya, baik kecil besar, pendosa, orang yang biasa, orang yang kaya, orang yang miskin, semua datang di wukuf Arafah, maka harus meyakini bahwasanya mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah. Dan siapa yang saja yang tidak meyakini hal tersebut, maka dia sudah melakukan dosa besar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan ibadah haji. Ya, al-hajjul mabrur, ya laisa lahu jazaa illa jannah. Ya, al-hajju, ya barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka dia mendapatkan dunia wa ma fiha, mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi kita berhaji bukan karena ingin mendapatkan gelar haji atau derajat, bukan ingin berjalan-jalan, bukan ingin ini dan itu di urusan dunia, tapi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh lisannya Nabi Muhammad SAW, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jadi dunia jangan diharapkan utama. Dunia itu seperti ekor. Ya. Jadi kalau seseorang kita bawa sapi, ya, dari kepalanya atau dari belakangnya? Nah, ada tak yang bawa sapi dari ekornya? Ngamuk dia. Tidak mungkin atau jarang, memaksa sekali. Ekor itu seperti dunia. Ya, jangan mau mendapatkan sapi dari ekornya, nariknya dari ekor. Bisa, tapi maksa. Ya, mau mendapatkan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, jabatan, nama yang baik, seterusnya, mau mendapatkan dunia tadi, tapi ibaratnya mau narik sapi dari ekornya. Ya, lumayan dari pasar 16 sampai ke Mata Merah, narik sapi dari ekor, kira-kira bisa. Nah, jadi kalau mau dapatkan ke dunia, ya, ambil akhiratnya, ambil tali sapi itu dari depan bawahnya, masukkan ke mobil, akan datang ke rumah kita dengan baik. Nah, itu narik-narik dari pasar 16 atau dari Lampung, bawa pulang kemarin, bawa sapi dari Lampung, tapi dari ekornya kira-kira jalan kaki kita sebulan bawa dari Lampung dan jalan kaki. Dari ekor berbawanya, buatlah rapi daripada kita. Jadi ambil sapi itu, ambil dunia itu, dapatkan dunia itu, ibarat kita ambil sapi dari kepalanya, tarik dengan tali sehingga ekornya itu. Nah, begitu pun dunia, kalau kita sudah mengambil akhirat, kita taat kepada Allah, sholat kita perhatikan, ya, berwalidain kita perhatikan, kebaikan kita sudah perhatikan, maka dunia akan ikut. Maksudnya apa? Kita bekerja akan dimudahkan dapat kerjaan. Ya, kita berusaha akan diberkahi usaha kita. Kita dagang akan diberkahi. Kehidupan kita akan tenang dan seterusnya. Dunia akan ikut. Yang tadi kita bekerja, ya akan berkah, dapatkan kekayaan dunia, dapatkan hasil dunia dengan berkah dengan baik, Allah mudahkan dan seterusnya. Ini adalah kenikmatan dunia. Jadi pergi haji kita untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan pahala yang banyak dari ibadah haji tersebut. Jadi sudah dapat kita prediksi bahwasanya sholat di Masjid Haram,
ibadah di Masjidil Haram 100.000 satu kali pahala, satu kali soal ibadah itu. Ya makanya kita lagi melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya jangan kita ya bersantai-santai, tapi banyaklah ibadah. Kita melakukan tawaf, kita berada di pelataran daripada Ka'bah, maka laksanakanlah ibadah. Ya, Allah turunkan 120 pahala di area Ka'bah. 60 bagi orang yang tawaf, 60 pahala. Setiap kali tawaf dia dapat 60 pahala. Dan dikalikan lagi dan akan 100.000-nya. Dan orang yang sholat dapat 40 di area Ka'bah. Dan orang yang melihat Ka'bah dapat 20 rahmat. Setiap kali dia melihat Ka'bah, setiap kali tawaf, setiap kali sholat dia di depan Ka'bah. Dan seterusnya pahala-pahala yang sudah kita dengar, kita sudah tahu akan keutamaan pahala melaksanakan ibadah haji. Tapi yang lebih daripada itu, ya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sampai-sampai kata ulama, bukan hanya pahala ya hubungan kita kepada Allah, tapi dosa dosa kita kepada Allah yang terhapuskan, tapi dosa-dosa kita kepada manusia pun berkah. Kita betul-betul kita berhaji atau berumrah dengan baik, menghapuskan dosa-dosa. Makanya ya al-hajju khairun minad dunya wa ma kata Nabi. Haji itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, wal hajjul mabrur yasalahu jaza ila jannah. Karena itu berusaha semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya akan perihal setan. Setan itu senantiasa sampai dia berusaha keras menghalangi orang yang berhaji, menghalangi orang yang mau berumrah. Ya, Allah menyatakan dengan perihal setan, la'aqudanna, kata Allah, la'aqudanna la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata setan, Allah berceritakan, ya, kami akan tunggu orang-orang yang mau berhaji, kami akan duduki, kata setan, di tempat-tempat ya, kota Mekah. Mau masuk di kota Mekah, ya di dalam kota Mekah, sampai mereka semaksimal mungkin untuk menghalangi jalannya orang-orang yang mau melaksanakan ibadah haji. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita bagian orang-orang yang Allah mudahkan ya untuk melaksanakan ibadah haji. Amin kebaik. Ya, amin kebaik. Jangan lihat kantong kita, tapi lihat kehebatan Allah, kemampuan Allah. Allah mudahkan kita melaksanakan ibadah haji, insyaallah. Amin. Amin. Orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Dan bersama orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Amin. Ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, adalah kenikmatan yang luar biasa. Salah seorang yang kasyifin, mereka satu saat bertemu dengan setan. Ya, Allah mudahkan, bukakan hijabnya, bertemu dengan setan. Saat itu setan ya, dalam keadaan ya, kurus, setan dalam keadaan pucat, setan dalam keadaan terbungkuk-bungkuk, ya pokoknya susah lah setan. Lagi mencerita, setan dalam keadaan menangis seperti itu. Ditanya sama dia, ada apa gerangan engkau ditahan? Ya, Tan, kenapa kau kita tahan? Ya, kacarnya tuh lagi susah nih, yang lain lagi senang. Iya, orang lain lagi bahagia, pergi haji, orang lain lagi bahagia, ya lagi dia menikmati dunianya. Engkau dalam keadaan susah. Padahal, ya orang yang bermaksiat kau pasti senang, orang yang makan haram kau pasti gemuk, orang yang tidak baca kau pasti gemuk dan seterusnya. Kenapa kau begini? Iya, aku ini dapat tugas, ya untuk memperhatikan orang-orang yang ibadah, orang-orang yang taat ini. Sehingga yang lain, yang setan yang lain senang, aku susah, aku dapat susahnya. Ya. Makanya kita harus jadikan orang yang membuat malaikat itu cemburu dengan amal baik kita, dan membuat setan sedih, setan susah dengan amal ibadah kita. Kenapa engkau
pucat ya Kak Salim, iya akunnya pucat karena lihat orang-orang yang melaksanakan haji mereka dan dengan jeritan-jeritan onta mereka, keledai mereka. Kalau sekarang ini suara-suara motor, suara mobil pesawat yang membawa jamaah haji, maka sudah langsung pucat wajahnya. Sedihnya sampai terpucat. Engkau kurus kenapa? Ya aku kurus kenapa? Orang-orang yang melaksanakan haji niatnya ikhlas. Niatnya tidak ingin berdagang, niatnya tidak ingin itu sehingga dia dalam keadaan dalam keadaan kurus. Ya. Lalu kenapa engkau dalam keadaan menangis? Ya. Kenapa engkau dalam keadaan bongkok? Ya karena karena mereka melaksanakan ibadah haji itu ya betul-betul ikhlas, minta kepada Allah biar diterima ibadah haji. Kenapa engkau dalam keadaan bungkuk tadi engkau menangis kemudian? Ya karena orang-orang jamaah ibadah haji dan yang lainnya mereka minta husnul khotimah kepada Allah. Jadi mereka ya pucat, ya kemudian mereka bungkuk. Kemudian setan juga dalam keadaan kurus dan menangis di saat musim haji karena akan penuh dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat yang sangat banyak. Ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunan yang sangat besar, membebaskan neraka dan seterusnya bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu ya ancaman dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang diberikan kemampuan malakal zadan warahatan, kata Nabi, orang yang diberikan kemampuan ya perbekalan kendaraan itu sampai ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak melaksanakan haji tersebut, maka kalau dia mati dalam keadaan Yahudi. Ya, maksudnya mereka dalam seperti amalnya orang-orang Yahudi. Ya, keadaan orang-orang Yahudi yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Nasrani, orang Nasrani yang mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Nasrani akan selalu sesat. Ya. Dan begitu pun juga agama-agama yang lainnya akan selalu sesat. Ya, waladhdallin, akan selalu sesat. Ya, tidak bakal sampai. Ya, tidak bakal sampai kepada Allah. Ya, maka tambah jauh dari Allah. Kalau orang-orang yang tidak ibadah, maksiat, begitu pun juga mereka tambah susah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemuliaan ibadah haji, kemuliaan bulan haji sebentar lagi kita akan sampai padanya. Nah, insyaallah kita pun akan mendapatkannya. Ya, makanya di hari Arafah, ya sebagaimana tahun-tahun kemarin, ya kita membaca doa Arafah, maka itulah kemuliaannya. Ya, orang-orang yang melaksanakan ya wukuf di Arafah, kemuliaan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat hari Arafah, kemuliaan orang-orang yang ibadah pada musim haji, yang mereka mendapatkan janji-janji Allah dan mendapatkan pahala yang luar biasa dengan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita, dunia kita, sehingga kita bisa tambah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbal Alamin. Sebelum berakhir, mari kita dengarkan ya biar semangat. Ya, hina satazkir alaihi wa sallam.